Halo semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Almira Zahra. Di video kali ini kita bakal bahas materi baru yaitu NAT. Pertama kita bakal bahas teorinya dulu ya. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. Sederhananya, NAT ini adalah sebuah protokol yang bertugas menerjemahkan IP private di jaringan lokal kita menjadi IP public yang legal agar bisa mengakses internet. Kenapa jaringan kita butuh NAT? Karena internet global itu gak bakal mengenali IP private internal kita. Jadi router menggunakan fungsi NAT ini sebagai jembatan penengah, biar perangkat kita yang IP-nya private tetap bisa ngirim dan menerima data dari internet luar. Nah, di dalam sistem jaringan, NAT ini terbagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama ada full con NAT atau one-to-one NAT. Ini jenis yang paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar akan diterjemahkan ke satu IP public dan satu port yang tetap. Jadi, paket data dari host luar manapun bisa langsung masuk tanpa batasan. Yang kedua ada restricted con NAT. Kalau yang ini jauh lebih aman. NAT jenis ini hanya mau menerima paket dari IP tujuan luar yang sebelumnya sudah pernah dihubungi sama host internal kita. Tapi bedanya, portnya masih boleh bervariasi. Yang ketiga ada port restricted con NAT. Sama seperti jenis yang kedua, tapi aturannya diperketat lagi. NAT juga bakal membatasi nomor port sumber dari luar. Jadi, paket baru bisa masuk kalau IP dan port luarnya benar-benar sesuai dengan yang pernah dihubungi duluan. Lalu yang keempat ada symmetric NAT. Ini jenis yang paling ketat dan paling umum kita temukan di jaringan kantor besar atau ISP. Setiap kali ada koneksi ke tujuan atau port luar yang berbeda, port public yang dipakai juga akan ikut berubah secara dinamis. Selain jenis-jenis tadi, penerapan konfigurasi NAT secara garis besar dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada NAT tipe statis. Di tipe statis ini, pemetaan IP dilakukan secara manual satu persatu. Satu IP lokal dipetakan secara tetap ke satu IP global. Jadi kalau alamat IP-nya belum terdaftar di tabel NAT router, pertukaran data gak akan bisa dijalan. Lalu yang kedua ada NAT tipe dinamis. Tipe kedua adalah dinamis yang bekerja otomatis menggunakan logika pengaturan beban atau balancing. Nah, yang paling sering dipakai di lapangan itu adalah sistem NAT overload. Sistem ini keren banget karena sangat menghemat IP public dan dari ISP. Banyak IP private di lab atau kantor kita bisa barengan internetan cuma modal satu IP public aja lewat metode port multiplexing. Nah, sekarang setelah kita paham teorinya, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi Dynamic NAT ini di Cisco Packet Tracer. Yuk, langsung disimak tutorialnya. Pertama, kalian sediain dulu semua komponen yang ada di sini. Ada 3 buah PC, 1 buah switch, 2 buah router, dan 3 buah server. Nah, sebelum kita pasang-pasangin portnya, kita sesuaikan dulu dengan modul yang ada di router. Karena router itu cuma bisa nyambungin 2 port ya teman-teman. Kita buka dulu routernya, dan kita hapus, kita matiin dulu ininya. Habis itu kita hapus ini, lalu kita pencet PT router NM strip 1 CFE ini dan masukin 2 ke sini. Nah, oke, kalau udah kita nyalain lagi, baru kita sambungin dari server ke router ya teman-teman. Kita pakai kabel crossover ini. Nah, kalau udah, kita gunakan kabel yang straight ini untuk nyambungin dari router 0 ke router 1. Kita pakai fast Ethernet 3 ini ke sini. Fast Ethernet 1. Nah, tunggu. Ya. Flash Ethernet 0 aja ya teman. Nah, kalau udah, kita setting dulu buat IP dan subnet mask dulu gateway di masing-masing server.
di server 0 yang paling atas ini kita isi servernya, isi IP-nya dengan 192.168.1.2. Kita ke desktop, habis itu ke IP configuration 192.168.1.2. Subnet masknya sorry guys, ada yang salah. 192.168.1.2. Nah, untuk subnet masknya ini dan gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kita ke server yang satu sama ke IP configuration ini 150.150.150.2. Oke, sorry, ini ada yang salah nih. Nah, IP gateway-nya 150.150.150.1. Oke. Buat server 2 kita ke desktop juga, IP-nya 175.175.175.2. Oke, gateway-nya 175.175.175.1. Nah, setelah itu kita pergi dulu ke router 0 ini dan kita masuk ke menu config untuk mengaktifkan gerbang IP di bagian interface. Ke sini dan kita klik flash Ethernet 0/0. Nah, di sini kita centang dulu ininya, portnya supaya nyala. IP address-nya kita masukkan 192.168.1.1. Oke, lalu kita ke flash Ethernet 1, kita masukin lagi IP-nya 150 ya tadi, 150.150.1. Nah, udah. Situ ke flash Ethernet 2. Tadi itu IP-nya 175.175.175.1. Sip. Kalau udah, kita ke terakhir ini yang flash Ethernet 3. Buat yang jalur ke router 1, kita centang lagi port on-nya. Habis itu kita isi IP-nya yaitu 10.10.10.1. Oke, setelah itu kita keluar. Bentar, ini nyoba dulu. 255.55. Nah, kita keluar. Lanjut, kita buka router yang selanjutnya, yaitu router 1 ini. Kita masuk ke menu config. Bentar. Ya, ke sini. Di situ kita ke bagian interface. Di situ kita nyalain portnya dan kita isi IP address-nya 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kalau udah, kita ke flash Ethernet yang satu, kita nyalain juga on-nya. Lalu ininya 20.20.20.1. Subnet masknya sama, 255-nya 3 kali. Nah, kayak gini. Sebentar teman-teman, ini masih merah ya, kayaknya ada yang kelewat deh. Nah, benar.
Ini partnya belum aku nyalain. Oke, sekarang udah hijau ya. Kita pakai yang 3 ke sini, pakai yang 0. Nah, ini udah hijau ya. Tadi kita salah kabel. Lanjut, kita hubungkan dari router ini ke switch. Pakainya yang straight ini. Kita pilih yang fast ethernet 1. Dan di switchnya juga 1. Nah, kalau udah, kita buka masing-masing PC buat masuk ke menu desktop, terus ke IP configuration dan isi IP address subnet mask dan juga gateway-nya. Kita ke IP, buat di PC 0, IP address-nya adalah 20.20.20.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 20.20.20.1. Oke, kita ke PC 2, lakuin hal yang sama kayak di PC 1, di PC 0. Buat IP-nya kita ketik 20.20.20.3. ininya 255. Sorry 20.20.20.1. Terakhir di PC ketiga atau di PC 2 ini kita masukin IP yang sama tapi titik 4, dan subnet mask-nya juga sama, gateway-nya juga sama. 20.20.20.4 255. Ininya titik 1. Oke. Setelah seluruh bagian IP-nya selesai, kita pergi ke router 1 dan masuk ke tab CLI. Untuk mulai mengkonfigurasi dynamic NAT-nya ya teman-teman, kita enter. Kita exit dulu sampai perintahnya jadi router config. Langsung aja kita ketik IP NAT internet, IP NAT pool internet 10.10.10.10 4 kali, habis itu ketik lagi 10.10.10.20. NAT mask 255.255.0, lalu kita enter. Langkah ketiga, kita ketik perintah access list buat mendaftarkan jaringan lokal kita. Kita ketik access strip list 1 permit 20.20.20.0 terus 0.0.0.255, lalu tekan enter. Sekarang kita hubungkan akses list tadi ke pool internet dengan mengetik perintah IP NAT inside search list 1 pool internet, enter. Selanjutnya kita tentukan interface luarnya. Kita masuk ke port luar dengan mengetik interface
fast Ethernet 0/0. Sorry guys, interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita ketik fungsi luarnya ipnet outside, kita enter. Habis itu kita ketik exit dan kita enter. Terakhir masuk ke port lokal dalam, ngetiknya interface FA 0/1, lalu kita enter. Oh sorry guys, kebalik, interface FA 1/0. Nah, kalau udah kita ketik fungsi dalamnya yaitu ipnet inside, enter. Selesai. Sekarang kita bisa keluar dari config. Nah, kalau udah selesai, kita coba lakuin tes dari PC 1 ya, dengan kita buka command prompt-nya. Dan kita ping dulu ke IP gateway-nya, yaitu ping 20.20.20.1. Oke, udah reply from. Lanjut kita ping ke router 1 dan ping ke router 2 dengan perintah 10 10 10 1. Nah, sorry guys, pingnya ketinggalan. 10.10.10.1. Ini biasanya RTO ya. Nah, kalau ini kita coba sekali lagi 10. Kita tunggu dulu. Ping 10.10.10.1. Nah, yang kedua hasilnya pasti bakal replay. Oke. Lalu kita bakal coba untuk ping ke server. Kita perintahnya ping 192.168.1.2 yang merupakan IP address dari servernya. Kita enter. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini udah berhasil ya teman-teman. Sekian aja tutorial Dynamic NAT di video aku. Maaf kalau ada yang kurang dipahami ya teman-teman. Kalian bisa tonton ulang agar lebih mengerti. Thank you and bye-bye.